Hey, pernah kepikiran tidak lo ingin tinggal di Jerman atau di Swiss? Atau mungkin juga kuliah di sini? Tapi ada tantangannya, yaitu lo harus belajar bahasa baru, yaitu bahasa Jerman. Gak pede buat belajar bahasa Jerman? Atau mungkin takut ternyata susah dan malah akhirnya akan membuat mimpi lo itu tidak terrealisasikan? Kalau gitu jangan takut, karena di video ini gue akan bahas 3 alasan pribadi kenapa kita orang Indonesia punya keuntungan untuk bisa lebih mudah belajar bahasa Jerman. So, nonton video ini sampai habis ya. Di video sebelumnya, gue membahas bagaimana perjalanan gue belajar bahasa Jerman di Indonesia dan di Swiss. Dan di video itu gue komplit hanya ngomong menggunakan bahasa Jerman. Bisa lo klik di atas sini. So, alasan pertama kenapa kita bisa lebih mudah belajar bahasa Jerman, yaitu karena huruf dan alfabet yang digunakan dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia itu sama. Bahasa Jerman itu juga menggunakan abjad Latin sama seperti kita, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. hanya saja kalau dalam bahasa Jerman itu ada beberapa abjad dan vokabulernya yang ditambahkan, yaitu seperti huruf yang ada titik 2 atau umlaut di atasnya, yaitu A umlaut, U umlaut, O umlaut. Atau misalnya SZ yang double SS itu. Atau juga EI, IE, EU, SCH, A umlaut U, dan CK. Cerita sedikit, pasti ada beberapa orang Swiss yang tidak tahu bahasa Indonesia itu seperti apa. Dan mereka tuh awalnya mengira kalau bahasa kita itu sama seperti bahasa Thailand, Cina, Jepang, Korea, dan yang lain-lainnya itu yang bukan menggunakan huruf abjad Latin. Terus waktu gue kasih tahu, enggak kok, hurufnya itu sama banget seperti bahasa Jerman. Mereka tuh kaget. Wow, ternyata sama. Sekarang ke alasan yang kedua, yaitu selain ternyata huruf abjadnya pun yang sama, ternyata pelafalannya itu pun juga sama persis. Kayak A juga dibaca A dalam bahasa Jerman, B juga B, C juga C, D, E, F, G. dan kalau misalnya dalam satu kata itu pun juga cara dibacanya pun sama, sebagaimana kita bahasa Indonesianya aja bacanya seperti apa. Hanya saja mungkin lo itu harus tahu bagaimana cara membaca beberapa huruf tambahan yang tersebut yang gua sebutkan di alasan yang pertama. Misalnya untuk kata ini dibacanya juga sesuai yang ditulis, jadi Nachmittag, atau ini fahren, atau mungkin ini dibacanya gestern, dan masih banyak kata yang lain lagi. Mungkin ada beberapa huruf yang cara dibacanya itu tidak seperti dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf J, S, W, dan Z. yaitu J dibacanya seperti huruf Y, S seperti huruf Z, W itu bukan W tapi V, V, dan Z itu Z, Z. Nah, untuk cara melafalkan beberapa abjad yang berbeda tadi dalam alasan yang pertama dan yang sekarang ini, bisa lo cari dan lo pelajari sendiri. Nah, untuk alasan ketiga ini, siapa yang mengira ternyata kata-kata dalam bahasa Indonesia itu banyak yang sama persis dalam bahasa Jerman. Dan untuk alasan yang satu ini, gue kategorikan ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu kata-kata yang sama persis, yaitu ditulisnya pun sama dan juga artinya pun juga sama. Apa saja kata itu? Yaitu gratis, kabel, total, brutal, tante, klinik, WC, foto, video, dan lain-lain. Cerita sedikit, terkadang kalau misalnya gue lagi di tempat umum gitu, atau misalnya lagi di transportasi, lagi di kereta atau di bus, nah terus gue lagi sama orang Indonesia nih, sudah pasti dong otomatis kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Nah kadang itu tuh orang Swiss tuh suka kayak tiba-tiba ngeliatin gitu, kayak ngelirik, tau lah kayak gimana kan gitu. Terus mereka tuh kayak memerhatikan kita, bagaimana kita ngobrol. Bahkan pernah beberapa kali mereka memerhatikan kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, terus tiba-tiba mereka tuh kayak nanya,
"Oh sorry, permisi, mau nanya, kalian itu dari mana ya?" gitu. Terus kita bilang, "Oh kenapa, kita dari Indonesia." Oh, terus alasan mereka nanya itu tuh soalnya mereka kayak, soalnya bahasa ini baru buat saya sama sekali tidak pernah mendengar bahasa ini. Sama seperti alasan yang pertama tadi, mereka tuh melihat kita atau gua misalnya saja wajah Asia, tapi mereka bingung kok intonasinya atau misalnya cara ngomongnya itu tidak seperti bahasa Mandarin, Thailand, atau bahasa Asia lainnya gitu. Atau juga gue pernah lagi di kayak cable car gitu, lagi di Titlis kalau nggak salah waktu itu. Yang pernah ke Swiss pasti tahu Titlis di mana, soalnya pasti orang Indonesia pergi ke Swiss sebagian besar langsung ke Titlis. Nah lanjut, terus lagi di cable car, gue lagi ngobrol pakai bahasa Indonesia, terus ada 2 orang di depan kita, mereka tuh nggak tau lah temenan atau apa. Terus ada satu cewek dari kedua orang ini tuh dia tuh motong pembicaraan kita, terus dia nanya, "Oh sorry, bahasa yang kalian gunakan itu bahasa apa?" gitu. Terus kita bilang, "Oh bahasa Indonesia." Terus ternyata cewek itu tuh datang dari Spanyol. Terus dia bilang, "Soalnya bahasa kalian tuh juga mirip-mirip seperti bahasa Spanyol," katanya. Lanjut ke kategori yang kedua. Nah, untuk kategori yang ini, dalam bahasa Jerman itu disebutkannya sedikit berbeda tapi memiliki arti yang sama. Contohnya, gelas disebutkannya das Glas. Strom atau listrik dalam bahasa Jerman der Strom. Apotek dalam bahasa Jerman di Apotheke. Tas di Tasche. Lampu nih di belakang kan ada lampu tuh, dibilangnya di Lampe. Dan pokoknya masih banyak kata-kata yang lainnya, bisa lo cari di internet juga. Nah, buat kalian yang sedikit mengerti atau mengerti bahasa Inggris itu memiliki keuntungan juga untuk kategori yang ketiga atau yang terakhir ini. Jadi kata-kata yang mirip dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Jerman. Maksudnya tuh gini, untuk cara yang satu ini banyak gue terapkan ke dalam bahasa Jerman, atau untuk kata-kata dalam bahasa Jerman yang suku kata terakhirnya banyak menggunakan suku kata Tion. Kenapa? Karena kalau misalnya dibandingkan atau diartikan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga memiliki kata yang sama, hampir sama persis, dan artinya pun sama. Gini deh, gue sebutkan contohnya dalam bahasa Inggris, terus mungkin lo jadi kayak kekoneksi kan dalam bahasa Indonesia yang apa, terus nanti gue bilang dalam bahasa Inggris tuh seperti ini disebutkannya. Contoh yang pertama, kata situation. Situation itu kan situasi. Nah, dalam bahasa Jerman ditulisnya pun sama seperti bahasa Inggris, hanya saja yang beda itu cara penyampaiannya atau cara pelafalannya, yaitu Situation. Contoh lain, motivation, motivation, motivasi. Yang lainnya presentation, presentation, presentasi. Nah, untuk cara yang satu ini tuh bisa lo gunakan, terapkan untuk bahasa Jerman atau kata-kata dalam bahasa Jerman. Kalau misalnya lo nggak yakin nih, aduh dalam bahasa Jerman tuh apa, tapi lo tahu dalam bahasa Inggris, jadi lo coba aja, oh mungkin dalam bahasa Jerman dibacanya gini, ternyata kalau betul, wow, siapa sangka. Tinggal lo ubah aja sedikit untuk cara penyampaiannya. Nah, untuk alasan yang terakhir ini atau alasan ketiga, kenapa banyak bahasa atau kata-kata dalam bahasa Indonesia itu yang persis mirip atau memiliki arti yang sama juga dalam bahasa Jerman? Karena pengaruh dari bahasa Belanda. Dan ternyata bahasa Jerman, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris itu satu rumpunan, bahasa Jerman. Nggak kepikiran kan, gue juga kaget waktu tahu. So, semua itu make sense kan? Jadi gimana, merasa lebih lega bukan? Karena ternyata kita memiliki keuntungan untuk belajar bahasa Jerman. Dan jadi nggak takut lagi kan loh untuk belajar bahasa Jerman. So, cepat realisasikan mimpi lo itu untuk belajar bahasa Jerman dan cus pergi ke Jerman atau ke Swiss. So, semangat untuk belajar bahasa Jermannya.
So, terima kasih banyak untuk sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk share video ini ke siapapun itu dan juga ke teman-teman yang ingin lo ajak untuk belajar bahasa Jerman bareng. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau misalnya ada yang ingin lo tanyakan dalam bahasa Jerman, atau misalnya juga, hey, di Swiss itu seperti apa ya untuk ini atau itunya. Okay? So, I'm Raisya. I'll see you in the next video. Bye!